warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Kembali lagi bersama saya Dwi Arel. Kali ini saya ditemani dengan Coach Edi. Di sini kita ada dalam segmen kurasi. Produk berkualitas, cuannya pasti. Di studio Cawo Ekam kita kedatangan owner dari Keripik Asia yang ganteng luar biasa, yaitu Bang Yadi. Ya, luar dalam ya. Luar dalam. Agak batuk gua pas gantengnya itu. Guys, harus tahu sedikit ceritanya ya. Luar biasa, kami harus merayu Bang Yadi untuk sampai ke studio Cawo Ekam. Akhirnya pakai pelet begini baru dia nyampe, guys. Gitu ya, Bang? Betul. Bang Yadi ini sebagai tamu pertama yang ada dalam segmen kurasi. Bener gitu, Coach ya? Iya. Hebat banget nih gua. Spesial. Udah lah. Gua rapin baju dulu nih. Oh, bajunya ada mereknya tuh. Merek Keripik Asia. Keren Ada ya. dong. Luar biasa nih, udah nggak sabar nih tim Cawo Ekam untuk mau tahu semua tentang Keripik Asia yang fenomenal, yang tentunya ada di Gang PU. Mana lagi ya kan? Mana lagi? Oleh-oleh Lampung ya. Asia dong. Asia dong. Apa kabarnya Bang Yadi? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Ya baik. Selain jadi owner Keripik Asia, kegiatannya apa lagi Bang Yadi? Oh, saya fokus di Keripik Asia karena saya ingat amanah orang tua saya, sesuatu yang fokus itu akan menjadi suatu titik yang bagus dan positif. Benar. Jadi intinya konsisten lah ya. Konsisten. Harus fokus itu. Harus fokus. Nggak boleh nggak fokus. Luar biasa. Jadi yang kemarin tambang itu bukan? Kalau tambang itu kita hanya project. Oh, gitu. Awas kursinya panas Bang Yadi di sini. Ini Kayaknya agak panas ini memang kursi ini. Tapi udah ada AC. Ada AC. Di ruangan ini enak kok. Iya, dingin banget. Cawo Ekam ya kan, Bang? Ada selimut nggak? Dingin banget masalahnya. Iya. Ya. Kenapa namanya Keripik Asia? Keripik Asia itu saya ambil dari nama anak saya. Kenapa harus dari nama anak? Karena untuk menamai sebuah produk, sebuah karya, mesti yang baik-baik. Benar. Maka saya ambil dari nama anak pertama saya, Asia. Itu loh. Jangan yang aneh-aneh tuh namanya, harus Asia. Iya, Harus karena nama anak kok. anaknya berapa Bang Yadi kalau boleh tahu? Alhamdulillah anak saya sudah 2, perempuan semua, dan alhamdulillah istri baru 1. Saya baru mau nanya. Oh, Dia udah tahu dia. Bahaya host ini. Maka saya cut duluan, bahaya nanti. Udah berapa lama nih produk Keripik Asia ini? Keripik Asia ini dari Oktober tanggal 10 2019. Bahan bakunya ini Bang. Ini aku lihat ada pisang muli, ada nangka, ya, ada pisang biasa juga ya. Terus apa lagi nih bahan-bahannya nih Bang? Jadi bahan-bahannya ini memang dari 95% memang pisang ya. Pisang muli, ada pisang kepok, dan kita coba juga produksi untuk nangkanya. Iya, ini kayaknya baru ya nangka ya? Baru. Oke, jadi untuk nangka nih, kalau pisang kayaknya Lampung banyak ya, nggak terkendala mungkin ya, bener nggak sih? Sejauh ini kalau untuk bahan baku pisang sih, kendala itu pasti ada, karena memang semuanya berpacu pada alam ya. Alam. Tentunya, karena ini hasil kebun ya, hasil tani ya. Maka alam sangat menentukan. Dalam 1 tahun pasti ada kelangkaan bahan bakunya. Tapi alhamdulillah pisang ini selalu ada karena Lampung salah satu penghasil pisang terbesar di Indonesia. Maka kita aman. Benar. Oke lah, untuk pisang Lampung aman lah ya guys. Untuk nangka nih, kesulitannya ada nggak? Ada kesulitannya sedikit. Nangka ini memang bisa dikatakan buah musiman ya. Ketika musim dalam 1 tahun tuh paling enggak ada sekitar 3 bulan lah kesulitan kita mencari nangka. Gitu loh. Maka kita coba berkolaborasi dengan para petani nangka ya. Terus personal juga boleh nih yang ada rumahnya pohon nangka, langsung kita sikat, kita ajak kerjasama. Ini uang, ini nangkanya gua ambil nih. Nah, gitu.
Nah, kalau kan setahu aku nih Bang, nangka itu kan ya ada yang untuk buah, ada yang untuk ini beda gitu, benyek atau gimana gitu katanya. jelas. Itu bener ya? Jelas, Kualitas jelas. itu ya? Jelas. Jadi nangka itu sama dengan enggak ubahnya seperti pisang, tentunya kita filter ya. Ada yang memang khusus bisa dibikin keripik, ada yang memang seperti nangka sayur enggak bisa sama sekali. Iya. Tetap bisa tapi kurang. Kualitasnya pasti. ya, kurang bagus nggak masuk ya. kualitasnya. Jadi Bang kalau boleh tahu, ini digoreng atau di open? Oke. Di open ya, kayaknya itu. Kalau nangka itu di open. Kalau nangka di open. Muli pisang muli pun di open. Di open. Terus ini Kalau yang lain manual. manual. Nah, tapi ada yang manual seperti ini nih. Ini Keripik goreng kayaknya. manual, cuman tentunya ada resep-resep tertentu dong. Cara memproduksinya. Kalau yang melted kita juga ada manual tapi dibarengi dengan steam. Di tim coklatnya. Jadi bisa biar ngeresep gitu Oh, biar lah ngeresep. ya. Gitu. Enggak Sehingga- cuman di udah matang gitu diaduk enggak gitu ya. Enggak begitu. Nanti enggak kena di hati pas makannya. Harus dibalut dengan Aku tuh coklat. baper loh kalau sama dia. Ya. Keripiknya pakai hati. Pakai Main hati. hati. Main hati. Nggak boleh sesuatu nggak main hati itu Oh harus pakai iya, hati. bener. Sesuatu yang dibuat dengan cinta itu rasanya luar biasa. Luar biasa. Maka di situ kan ada soal rasa bukan main. Wah. Itu tagline-nya. Malu saya sama Coach Edi ini. Agak galak dia kalau nilai. Kemasannya ini kalau dilihat dari kemasan ya, Bang. Ini udah beda sama UMKM yang lain. Cantik loh, guys. Wih, cantik dong. Iya. Agak mahal masalahnya. Makanya cantik. Oh iya. Jadi kalau yang mahal-mahal itu emang cantik gitu. Cantik harus mahal itu. Ya kayak Anda kan harus di make up, maka cantik ngelihatnya ya. Oh, kan? iya. Tapi nggak dijual yang ini, yang dijual yang ini. Iya. Ya guys, jangan salah. Ini produknya ini guys, bukan yang ini Nah, gitu ya. ini juga foto saya lagi ganteng-gantengnya ini. Masih muda. Luar biasa, saya capek loh, saya antara lapar sama pegel perut saya ngetawain Bang Yadi ya. Luar biasa Bang. Ini udah cantik produknya. Ya. Ya, kemasannya produknya. Aku mau tahu deh untuk urusan legalitas ya, perizinan gimana nih Bang? Ya, untuk perizinan alhamdulillah semua ada fasilitas saya. Dari Kota Bandar Lampung ya. Di sini ada halalnya sudah ada, sudah tuh PIRT dan mohon doakan ini. Saya kalau kayak rasanya kalau udah ditanya-tanya sama cowok Ekam ini kayaknya pingin banget langsung nanti ke BPOM ini. Mantap. Iya. Alasannya? Loh, Biar ya halal. biar lebih terbranding lagi. Produk ini bisa keluar negeri gitu loh. Nah, benar. Ini makasih nih, saya udah dihadirin di sini nih. Biar pemerintah ngelihat. Oh iya, itu. Biar dibantu nih BPOM itu nih. tujuannya itu. Ada target ternyata ya guys Oh, ya. jelas. Wah, luar biasa. Jadi salah satu MKM sukses itu seperti Bang Yadi, ternyata dia punya target tertentu guys. Jelas. Jadi saat dia melakukan sesuatu dia pasti tahu targetnya. Ya, Ya enggak, betul. Bang, ya. Harus ada target. Benar. Harus Karena ada kalau target. nggak ada targetnya kita nggak punya motivasi ya. Iya, betul Untuk dong. terus berkembang. Betul. Keripik ini kan kalau di Lampung banyak, bener nggak? Betul. Ya. Ya. Betul. Gitu. Berani bersaing. Jelas. Jelas. Saya berani bersaing karena memang saya membuat sebuah kuliner dari pisang ya, tentunya keripik. Ini saya buat coba beda dengan yang lain. Kalau mungkin kita makan keripik, karena standar menurut saya keripik itu yang paling bagus, ya semuanya bagus ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya menciptakan sebuah produk itu yang pecah 1000 remuk. Crunchy. Iya, crunchy. Ketika dia digigit, dia pecah 1000, tidak patah. Nah, disitulah terlihat bahwa keripik tersebut kadar airnya memang betul-betul dihabiskan. Itu maka kita nanti bisa dikurasi tuh. Ya. Nanti kita coba produk. Agak ngeri memang kurang. Iya. Kita juga punya yang melted. Melted. Memang biasanya kan yang rasa-rasa itu sering kita bertanya yang bubuk ya. Iya, varian ya. Ini varian terbaru ya melted itu, dan kayaknya belum jarang ya. Belum banyak ya di ini Ya, memang di Lampung. memang sependahulu saya sudah ada, tapi
kita coba yang berinovasi lagi untuk melted jenis irisannya kita inovasi lagi. Irisannya. Ini Bang, ngomong-ngomong soal kemasan kan. Ini bahannya apa Bang? Kalau bahannya sebetulnya hampir semua kawan-kawan pakai ya UKM ya. Alufoil bahan. Aluminium foil, guys. Dan tadi kan dibahas sama Mbak Arel terkait dengan diferensiasi. Kalau dari keripik Asya ini tadi sudah disampaikan renyah gitu kan. Oh iya dong. Nah, saya pengen lihat kenapa ada muncul Gua agak malu nih gua. ada gambar orangnya gitu kan. Ya itu yang dibilang nanti yang pecah 1.000 orangnya itu loh, Coach. Akal dong. Apa yang pengen dimunculkan dari satu desain kemasan keripik Asya ini dengan desain yang warna hijau kuning dan ada gambar orangnya gitu. Oh, boleh. Kapan saya ngejelasin nih? Sekarang. Oh sekarang. Saya tanya nih sama Anda berdua. Iya. Kalau Anda lihat ini, kalau saya tutup wajah saya, tampaknya seperti apa nih foto ini? Seorang tokoh. Pak Jokowi. Betul ya, Jokowi ya. Kalau bajunya? Baju siapa? Prabowo. Jadi ini sebetulnya nggak Dia ada main unsur politik, politik ya? Sebetulnya nggak Saya ada. baru ngomong dia main politik, udah Enggak. dijawab sama dia. Saya sebetulnya nggak bertujuan untuk berpolitik, Iya. tapi kala itu terjadilah perhelatan yang luar biasa kan, tokoh-tokoh di Indonesia antara Pak Jokowi dan Prabowo iya. tentunya, di 2019. 2019. Nah, Keripik Asya lahir 2019. 2019. Saat itu saya itu tidak sampai suara saya hanya ingin buat apa ada perpecahan gitu kan. Fine-fine aja sih politik. Kenapa nggak bergabung saja dua tokoh ini, hebat-hebat ini orang gitu kan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sehingga bisa menyelamatkan Indonesia ini gitu kan. Nah, akhirnya saya berpikir, saya kemas deh dalam sebuah karya gitu kan. Jadilah keripik pisang ini dengan logo ini, supaya ini bisa dinikmati seluruh Indonesia. Harapan saya Pak Prabowo dan Pak Jokowi bisa berduet dalam hal yang baik untuk Indonesia ini, negara Republik Indonesia ini menjadi lebih baik gitu. Sesuai dengan keripik saya. Saya kemas menjadi satu produk untuk dinikmati seluruh Indonesia, insya Allah kalau boleh. Amin. Sampai seluruh dunia ya, kalau bisa jangan seluruh Seluruh Indonesia dunia, aja. iya. YouTube Cowok Ekam ini sampai luar negeri loh, sampai Harus. asal nggak keluar angkasa. Iya, makanya kan Susah. tuh Ngirimnya. mirip Pak Jokowi. Iya, kayaknya kalau aku mah lebih ke karena mukanya Bang Yadi mirip Pak Jokowi aja gitu kan. Iya, tapi rezekinya dibuatnya. belum. Mudah-mudahan. Doain ya. Iya. Pak Jokowi doain ya Pak Jokowi. Iya, saya yang doa dulu. Amin. Mudah-mudahan rezekinya Bang Jadi kalau Yadi. kemasan sudah bagus ya Bang ya. Dan Insya Allah. kan kebanyakan juga dari teman-teman UKM itu takut untuk menggunakan kemasan yang sudah printing seperti ini gitu. Takut modalnya nggak cukup lah, inilah itulah. Nah itu gimana kalau abang sendiri? Kalau saya sendiri begini, sebetulnya kalau kita ceritakan tentang sebuah kemasan ini bisa keluar air mata ya, cuman kita nggak mesti disebut. Jadi kala itu keripik Asya pun sama, kemasannya kemasan biasa Coach, Mbak. Jadi terus saya dengan istri tuh satu malam tuh berpikir, kita harus keluar dari zona ini, harus keluar dari masalah ini untuk membranding sebuah karya itu harus memang keluar kocek. Akhirnya kita saking takutnya nih dengan modal, kita cari kawan UKM yang mau sum-suman gitu, sokongan untuk buat ini kan harus 1.000 Coach. Ya ada minimum Betul. order. Iya, minimum order. Ya benar. Waduh, harus nyiapin 2 juta sekian kan gitu. Dari mana kita modal kan gitu. Sementara kala itu saya sudah berhenti kerja kan. Saya keluar dari finance, istri saya keluar dari perbankan, ayo kita lah usaha gitu kan. Akhirnya karena nggak mampu itu awalnya kita dengan off the record ya, dengan satu teman UKM sokongan 500 piece. Tapi begitu hebatnya istri saya menjaga manajemennya ya, sehingga ini harus di shaping untuk kemasan ini harus terus menerus.
sehingga di order selanjutnya kita bisa beli 1.000 pribadi. Tapi dari perubahan kemasan itu ada perubahan signifikan nggak untuk penjualan? Alhamdulillah sangat signifikan. Ya. Karena kita punya target ya. Target ini harus sesuai. Dari kemasan contoh target ini, maka kemasan ini harus habis dalam tempo 1 bulan. Ya kan? Artinya produksi ini akan bertambah gitu kan, kekuatan volumenya. Dan itu terjadi. Bahkan belum sampai 1 bulan kala itu kita sudah pesan lagi nih. Separohnya waktu itu hutang sama yang buat kemasan. Hutang dulu dong. Iya. Tapi dikasih waktu itu karena kita sudah kasih DP kan. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih bekerja sama tuh dengan kemasan, dan alhamdulillah bisa berapa ribu sekali pesan gitu. Jadi UMKM jangan takut untuk merubah kemasan ya. Betul. Yang penting kita yakin secara kualitas Betul. produk kita bisa bersaing. Ya. Nah, kalau kita lihat di pasaran nih, keripik Asia bisa bersaing dengan, kan banyak ya di Lampung kan banyak merek-merek lain gitu. Betul. Nah, keunggulan apa yang bikin Asia bisa bersaing gitu? Begini, saya yakin kalau saya nggak berani bersaing dan saya nggak yakin dengan produk saya sendiri, buat apa saya jual? Iya kan? Nah, keunggulan dari keripik Asia ini menurut saya nggak membandingkan dengan yang lain, tapi secara manajemen Asia sendiri, keunggulan dari keripik saya ini kerenyahannya. Kerenyahannya ya. Nomor 1 kerenyahannya ya. Kerenyahannya. Dan kedua, keripik Asia ini saya mau punya identitas yang bagus untuk segmennya ya. Kita punya segmen contoh awal mula keripik Asia ini, makanya kita berani bersaing. Kita bikin yang cheap, hanya 2 rasa, karena dulu sebetulnya keripik Lampung ini bukan keripik Lampung menurut saya. Ya. Kenapa tuh? Iya, kalau saya berpikir dulu nenek-nenek Lampung tuh sudah bikin hanya 2 rasa. Namanya Cip Nyai ya kalau nggak salah ya, keripik Nyai Lampung itu tua banget tuh. Rasanya cuma 2, manisnya dari gula, asinnya dari garam. Hanya itu. Ori itu ya? Ori. Maka saya buatlah itu, dan irisannya pun nggak tebal. Tipis, sangat tipis irisannya, dan bentuknya bulat, bukan yang panjang. Kalau panjang itu lebih identik ke Sumatera Barat ya, keripiknya ya, tebal-tebal. Nah, maka Asia waktu itu sebelum kita buat ini, saya menemui tokoh-tokoh Lampung, nenek-nenek Lampung, orang-orang dari Lampung. Saya ke Kalianda, saya interaksi dengan mereka. Bagaimana saya belajar dengan mereka? Bagaimana sih tentang keripik ini? Mereka sih saran begini. Nah, akhirnya saya buatlah ini, terciptalah yang ini. Maka saya berani bersaing. Kalau punya Asia ini, yang kita buat ini, kalau nanti bukan hanya dengan gigi ya, kalau dimakan di mulut ya, tapi kalau ditaruh di tangan, kita remek begini, anak-anak TK pun kalau ngerem, dia bisa hancur. Saking renyahnya. Saking renyahnya. Nah itu, ini maka kita berani bersaing. Jadi nggak pas begitu dimakan patah, tapi remuk. Giginya ngelawan itu. Takutnya giginya patah gitu kan. Ngelawan bahaya. Gigi. Nah itu untuk yang ori ya. Iya, bukan yang ini nih Bang, yang melted. Nah, apalagi nih yang melted? Kalau tadi kan ori asin manis. Dengan ini menarik sih menurut saya karena dia membangun sebuah story budaya ya. Memang budaya kuliner di adat atau budaya Lampung. Nah, kalau yang ini yang apa namanya? Melted.